Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, semoga semua ada di dalam keadaan baik. Ingat rekreasi juga dong. Itu tema syafaat malam yang masih dalam rangkaian kalender Advent. Di dalam bahasa Inggris, kata recreation itu berasal dari kata Latin recreationem, yang artinya pemulihan dari sakit. Kata recreation lalu berarti penyegaran atau pemulihan terkait dengan pengobatan. Baru belakangan dia dikaitkan dengan amusement, dengan kesenangan dalam rangka orang ingin mendapatkan suasana yang baru untuk penyegaran dirinya. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rekreasi berarti penyegaran kembali badan dan pikiran. Sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan, seperti hiburan, piknik, dan yang sejenisnya. Rekreasi adalah bagian kebutuhan manusia. Iman Kristen yang berdasar pada kesaksian Alkitab tidak melarang anak-anak Tuhan untuk berrekreasi. Misalnya di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 12 dan ayat 13 dikatakan begini, "Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah." Teks ini mengungkapkan bahwa menikmati kesenangan dalam hidup bukan sesuatu yang terlarang untuk dilakukan umat Tuhan. Bahkan itu adalah anugerah dalam hidup ini. Itu adalah pemberian Allah. Tentu kita harus bijaksana dengan pilihan rekreasi yang kita mau nikmati, yang kita ingin lakukan. Nah, prinsipnya sederhana, seperti yang berulang saya pernah katakan, yaitu apa yang dicatat di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, rekreasi yang kita lakukan bukanlah sekedar urusan menyegarkan kembali badan dan pikiran, bukan melulu urusan melakukan sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan, tapi bahwa di dalam dan melalui rekreasi yang dilakukan itu, kita juga dapat memuliakan nama Tuhan. Pada masa pandemi yang masih kita alami, rekreasi dalam artian pergi atau jalan-jalan ke suatu tempat wisata menjadi sesuatu yang langka. Karena selain urusan protokol kesehatan yang harus ditaati, juga ada rasa takut, was-was yang menahan orang untuk berwisata secara on-site. Namun di sisi yang lain, rekreasi adalah kebutuhan banyak orang pada umumnya, khususnya juga rekreasi dengan mengunjungi tempat tertentu untuk menyegarkan pikiran itu, karena sudah berbulan-bulan terkurung di rumah saja. Nah, belakangan ini mulai marak apa yang disebut virtual tour. Objeknya beragam, ada destinasi dalam negeri, ada juga destinasi di luar negeri.
Dan ternyata model virtual tour ini makin diminati. Memang banyak keuntungannya karena banyak tidak usahnya. Misalnya, tidak usah membuat paspor, tidak usah mengurus visa, tidak usah rapid test, apalagi swab test. Tidak usah repot ke money changer untuk tukar uang. Tidak usah keluar banyak uang untuk biaya tur. Tidak usah membelikan oleh-oleh dan yang lain sebagainya. Aktivitas yang dianjurkan dalam kalender Advent hari kelima adalah mengikuti virtual tour ke Bethlehem. Ikutlah, mumpung banyak tidak usahnya itu. Dan Anda bisa berkenalan dengan mungkin sahabat-sahabat yang baru. Bisa bertemu dengan banyak sahabat yang selama ini belum bisa dijumpai. Tentu ada kekurangannya, tapi hari gini nggak usah ngomongin kekurangan lah. Nikmati saja apa yang masih dinikmati sebagai pemberian Allah itu dengan penuh syukur. Selamat mengikuti tur ke Bethlehem. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur di tengah pandemi kami masih bisa melakukan dan menikmati rekreasi sekalipun secara virtual seperti yang akan dilakukan pada tanggal 5 Desember besok. Biarlah semua yang telah dipersiapkan boleh terselenggara dengan baik. Tuhan juga yang memungkinkan sarana-sarana yang digunakan bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kami juga bersyukur ya Bapa bahwa kami masih bisa bertemu, bisa saling menyapa dengan sesama anggota dan simpatisan di dalam acara tur virtual besok dan juga di dalam berbagai kegiatan online lainnya. Maka kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja, persekutuan wilayah, persekutuan doa pagi, rencana kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan anak-anak terkasih Kevin dan Gaby pada hari Sabtu, juga berbagai kegiatan lain di dalam rangka masa raya Advent dan Natal. Kami juga berdoa ya Bapa bagi klinik Gria Kasih Indah, baik bagi pengurus, para dokter, perawat, staf. Tuhan pelihara mereka di dalam naungan kasih-Mu, sehingga masing-masing bisa melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu yang masih boleh kami alami sepanjang hari ini. Sebentar kami akan beristirahat. Kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.